Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada. Jadi semua kelas 2 ya. Jadi ini semua kelas 2. Oke. Sudah siap untuk kalian belajar hari ini? Siap. Kenapa ada yang tidak kasih naik buku dan pulpen di atas bapaknya? Pak Richard. Sudah siap? Siap. Bola taruh. Oke. Hari ini kita belajar. Sudah siap semua? Siap. Buku sudah siap. Oke. Hari ini kita belajar tentang apa yang disebut dengan mengenal perasaan kita. Yang disebut dengan mengenal perasaan kita ada di sini, tapi Pak Guru tidak punya laptop, kemudian kita tidak bisa putar di sini. Cuma kita lihat baca saja mengenal berbagai perasaan yang ada di setiap manusia. Walaupun kita di siswa-siswi termasuk Pak Guru juga punya perasaan bermacam-macam, bukan hanya satu perasaan saja. Apa saja yang kita bisa lihat yang disebut dengan perasaan itu ada di sini. Perasaan itu ada di sini, ada gambarnya. Di sini ada berapa orang? 7 orang. Yang di tengah ini? Jawabnya kompak. Yang di tengah Ibu Guru. Yang di tengah ini ada 7 orang. Apakah 7 atau tidak kita hitung sama-sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah adik-adik bisa lihat perasaan mereka di sini, di dalam gambar ini, dari situ bisa lihatnya tidak? Bisa. Oke, perasaan itu ada di sini. Arti kata perasaan menurut KBBI adalah rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi sesuatu. Amati gambar di bawah ini, apa saja perasaan yang terlihat pada gambar ini. Coba adik-adik tebak saja. Yang pertama apa? Ada di sini. Nomor 1. Senang. Nomor 1 itu berapa jumlah anak-anak dalam gambar ini? 7. Nomor 2, sebutkan perasaan yang dialami oleh anak-anak dalam gambar ini. Ada di bawah ini. 1 apa? Sedih. 2. Bangga. Nomor 1 sedih. Senang. Nomor 2 sedih. Nomor 3 bangga. Nomor 4 takut. Nomor 5 nomor 6 nomor 7 malu. Ada di sini, tapi di sini nanti kita yang isi. 1, aku merasa senang ketika. Nomor 2, aku merasa sedih ketika. Nomor 3, aku merasa takut ketika aku menghadapi sesuatu atau menghadapi musibah yang terjadi tiba-tiba. Nomor 4 itu aku merasa kaget ketika aku melihat sesuatu yang terjadi di hadapanku menakutkan sekali. Nomor 5 itu aku merasa kaget ketika dikasih kaget oleh orang lain atau ketika sesuatu yang saya tidak tahu, saya tidak pernah mengenal, saya tidak pernah lihat dengan ekor mata sendiri akan terjadi di hadapanku. Maka saya kaget. Nomor 6, aku merasa marah ketika diganggu oleh teman, diganggu oleh iblis, diganggu oleh teman-teman lain, atau diganggu oleh kakakku, diganggu oleh ayahku, diganggu oleh ibuku. Nomor 7 yang paling terakhir adalah aku merasa jijik ketika merasa cium bau yang tidak sedap. Kadang juga orang yang selalu egois atau selalu marah sama kita itu dipandang dia tuh, aduh, saya lihat dia tuh jijik sekali.
marah. Jadi kata mencicip ini rasa mencium bau atau aroma yang kita tidak diterima, dikatakan juga bisa mencicip atau merasa bau. Kemudian orang itu sangat jijik sekali, sangat jengkel, sangat marah karena dia selalu begitu terus. Orang yang tiap hari mabuk, kemudian datang ganggu kita di malam hari. Woi, buka pintu. Sampai tidak bisa dia dorong pintu, tabrak pintu, baru dia masuk. Tiap hari. Jadi kita sedang tidur, bangun ketika kaget. Apakah kita marah atau tidak? Marah. Itu termasuk kita bisa dikatakan jijik. Nah, orang itu selalu itu terus. Tak pusing. Daripada tak kemudian lebih bagus pindah dari sini. Kadang kita katakan begitu. Nomor itu paling terakhirnya nomor 7. Jadi yang baca nama-nama perasaan di bawah ini, yaitu di atas gambar punya ada di sini. Di gambar ini gambar yang sama, tapi yang jelas di sini ada pertanyaan lagi. Kemudian kita sebutkan nama-namanya di sini. Nama-nama perasaan itu setiap manusia yang dirasakan. Bukan berarti hanya siswa saja, dari tete, nenek, om, adik, kakak, mama, bapak itu semua kita rasakan perasaan ini. Senang, sedih, bangga, takut, marah, kaget, dan malu. Oke, sebelum itu kita menyanyi dulu ya. Ibaratnya tadi kita menyanyi tapi itu sudah sebagai tanda pengenalan untuk kita belajar hari ini. Sebelumnya itu kita menyanyi salah satu siswa pimpin doa untuk kita dulu. Siapa? Oke. Siswa. Jadi sebentar kita belajar. Tanda pengenalan Pak Guru sudah tempel. Adik-adik bisa lihat. Kalau mau tulis silakan tulis. Sambil tulis sebentar kita Pak Guru akan terangkan. Oke. Singkat saja. Kita berdoa dulu. Tuhan, mau belajar tapi Tuhan, kalau sebelum belajar Tuhan kasih limpahkan ini untuk kasih Tuhan. Setelah itu baru kita pulang. Amin. Terima kasih Yosua untuk berdoa. Tuhan berkati. Sebelum kita memulai pembelajaran kita menyanyi dulu. Yang kemarin, oke, kita menyanyi lagu kebangsaan. Bunyinya lagu kebangsaan itu dari Sabang sampai Merauke. Kemarin Pak Gus sudah kasihkan dulu. Sudah. Coba kita menyanyi sama-sama. Yang lain belum. Yang belum nanti ikutin. Sebelum kita menyanyi hari ini, sebelumnya Pak Gus sudah kasih lagu duluan, sudah ditulis di papan tulis. Toh, Juventus masuk ke tidak kemarin? Masuk. Toh? Ayo kita menyanyi lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Ayo. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sampai menyatu menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berdiri. Tidak, ulang. Dari Sabang sampai Merauke, berderak pulau-pulau, sampai menyatu menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, kehidupan airku, tanah airku Indonesia.
Oke, terima kasih untuk kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian berdiri dulu. Berdiri. Iya-iyanya. Semangat. Tepuk. 3, 2, 1. Sebentar, yang lain iya-iyanya sebagai penutupan. Oke. Tanda penilaian pelajaran kita Pak Guru sudah ditempel, ini yang kita ambil pelajari. Sesingkat tapi ya lumayan untuk kita bisa melebihi waktu. Oke, setelah itu kita belajar sama-sama untuk pagi ini dulu, sebenarnya nanti kita akan buat kelompok. Buat kelompok itu kita kerjakan sama-sama pertanyaan yang sudah ada di papan tulis. Di sini ada 7. 1 itu senang, 2 itu sedih, 3 itu bangga, 4 itu takut, 5 itu marah, 6 itu kaget, 7 itu jadi senang itu si Libertus dia tidak punya sepeda, tapi Pak Guru tiba-tiba berikan sepeda tanpa rencana. Dia senang atau tidak? Senang. Lalu dia senang itu terhubung di dalam hati. Aku terima kasih Tuhan berkati Bapak sudah belikan saya sepeda. Selama ini Libertus tidak punya sepeda, tapi ayahnya diberikan sepeda baru, dia sangat senang sekali. Bahkan juga Libertus sudah ikut ujian, tapi kalau ujiannya sudah lulus, dia senang. Kalau tidak lulus, sedih dan marah. Kembali masuk ke kata marah, kembali masuk ke kata sedih. Kemudian Libertus punya hari ini Libertus punya ulang tahun yang ke-7. Libertus tidak tahu saya kapan lahir, tanggal berapa, hari berapa, bulan berapa, tahun berapa, tapi ayahnya sudah tahu. Libertus punya bapak belikan kue ulang tahun. Lalu di atas kue itu tempel selamat ulang tahun Libertus Kosai yang umur yang ke-7. Lalu Libertus dia tidak tahu. Libertus tidak tahu, tapi ayahnya sudah disiapkan kue atau kakaknya sudah siapkan kue. Libertus masih tidur, tapi alasan sudah siapkan kue, lalu pasang lilin, pegang begini baru alasan kasih kaget dia. Libertus bangun, rumah terbakar. Libertus sadar tidak sadar bangun dari kamar keluar. Begini, selamat ulang tahun, baru bawa kue ulang tahun di depan begini. Dia menangis karena senang. Dia marah karena kaget. Dia tidak siap bangun, baru paksa kasih bangun. Jadi kata kaget dan marah ini munculnya di situ. Kalau senang ini karena dia tidak tahu, tapi Tuhan hari ini Kau memberikan saya ulang tahun dan mengingatkan saya bahwa hari saya ulang tahun. Terima kasih, saya punya bapak sudah foto, saya bisa foto ke ulang tahun saya. Jangan main. Senang. Kemudian kata sedih. Sedih ini banyak macam. Ada juga sedih karena teman kita meninggal, bapak kita meninggal, om kita meninggal. Kita sedih juga karena Anda tidak lulus ujian, tunda. Sedih karena Anda tidak naik kelas. Sedih karena kakak Anda berangkat di luar Papua, Anda antar melambaikan tangan, kakak selamat jalan, hati-hati ya perjalanan. Adikku saya jaga diri baik ya, belajar banyak supaya akan menyusul kakak. Nanti kakak tunggu di sana ya. Adik selesai datang kita ketemu di sana. Itu dengan menangis kita pulang. Aduh, saya punya kakak tercinta, sudah berangkat sedih. Sampai saya tidak makan kemarin. Aduh, teman-teman tungguin, saya punya kakak berangkat saya tidak makan. Kenapa? Saya punya kakak sedih, paling sayang, dia tidak pernah pukul saya. Kakak itu tidak pernah marah saya, dia berangkat saya kehilangan sesuatu.
Jadi kita muncul kata sedi ini munculnya di situ. Bahkan juga teman kita tabrak dengan sepeda, kaki sebelah tak potong, kaki patah. Jadi dia jalan pakai tongkat, kaki sebelah saja. Aduh, sedih sekali teman itu. Dulu dia kaki bagus, kita main begini-begini tapi saya rasa kasihan, sedih. Itu masuk kata sedih. Bangga. Kata bangga ini, Anda punya kakak selesai wisuda, dia datang. Dia datang itu dulunya lihat sama-sama itu badannya lain, badannya kurus, kotor, utang mabuk, bisa-bisa iPhone, tapi begitu dia perkuliahan selesai datang, dia orangnya lain. Dia diganteng lagi, dan pakaiannya rapi, halus, kemudian datang tiba-tiba, saya punya anak ini dia pangkas lagi. Nilainya saya paling tinggi, saya senang. Saya paling hormat sudah sampai anak ini, nilai sudah tinggi, jadi saya pangkas sekali. Sebagai seorang orang tua itu, seorang ayah itu tetap dia bangga karena orang lain bilang anak itu dia begini-begini, tapi dia meraih cita-citanya. Orang tua itu dia paling sayang, senang dan bangga. Dan orang lain pun dibangga karena dia itu baik, berhati baik. Misalnya jangan tua-tua, nenek-nenek atau kecil-kecil lewat itu kayu, pulang ke kebun, dia kerja tahan panas, jangan lewat. Bisa kerja, bantu dia kerja. Sedikit berapa menit saja bisa kerja. Nenek saya sudah saya jalan dulu. Orang jangankan hanya satu orang saja, siapapun. Orang kenal, tidak kenal, Anda kasih senyum. Siang, Om. Orang yang kita tidak kenal itu panggilan umumnya Om. Padahal Om itu bukan, kita punya Om sungguh, bukan dari adiknya Mama. Orang tidak kenal panggilannya Om. Selamat siang Om. Selamat pagi Om. Selamat sore Tete. Selamat sore Nenek. Selamat malam Om. Tidak kenal tapi hanya kasih selamat. Orang yang Anda kasih selamat itu merasa dia bangga sekali. Anak ini dia pintar sampai dia sekolah itu dia jadi orang. Nah gitu, setiap warga yang ada itu lewat sahabat terus. Siang, satu malam ini boleh namanya anak sekolah, baru kasih tempel begini. Kalau tidak begitu berjalan begini terus. Oh, anak kapal kayu itu kan? Anak kapal kayu itu kena kan? Pantasan dia ini lewat terus, tidak pernah kasih sahabat kata diam soalnya ini dia tidak tahu. Dia itu anak sekolah dia tidak. Dia sekolah di mana ya? Dia guru-guru tidak ngajar gitu kan? Ada juga biasa cerita seperti itu. Kemudian takut. Ada orang dari suara dengan kita orang Dempat, orang Muasin, dari suara jauh. Buliama dengan Kosilapuk di Muai karung dokteran antara di tengah-tengah jalan. Apakah di tengah perang itu Anda bisa naik lewat di situ mau arah ke Kintin? Bisa tidak? Dari situ orang Mulyama sana turun lewat sini baru ke kota, bisa ke tidak? Karena di situ ada berang. Kita takut. Oke, kemarin kali naik semua kita punya sekolah ini tutup. Sampai di kelas-kelas ini air masuk. Dari Kosilapuk keluar ke sini air naik sampai dia mau tinggal rumah semua. Anda takut kan tidak? Takut tapi tinggal di situ atau jauh dari tempat tinggalmu? Jauh dari tempat tinggalmu karena jangan sampai air tutup kita punya rumah dan kita bisa tenggelam mati. Jadi merasa kata takut itu jangankan itu. Pak Guru disuruh berdiri di depan saja, disuruh baca Pancasila, takut. Panca itu karena tidak bisa membaca, tidak bisa baca, membuat takut dan malu. Ini sesuatu perasaan-perasaan yang kita selalu hadapi. Bukan Pak Guru cerita jauh, tapi ini perasaan ini kita yang mengalami dari kelas. Kemudian takut itu tadinya Pak Guru disuruh ikut ke pasar. Nah, saya sama Ibatus. Pak Guru disuruh Mama disuruh antar saya sama-sama ke pasar, tapi tidak ikut. Jalan sendiri toh, Mama tidak punya kaki kah? Tinggal. Oke sudah, tinggal. Disuruh carikan kayu bakar, tapi Anda tidak cari kayu bakar, taruh di rumah. Mama pulang dari pasar begitu dari kayu bakar. Berani masuk ke dalam rumah kan tidak?
Kata depannya apa? Takut. Takut. Karena mama berperintah kita tidak ikut. Belum tentu kita masuk juga mama kasih makan kita langsung. Pasti tegur dulu tuh, pukul dulu tuh, marah dulu baru bisa kasih makan kita. Kadang juga tidak pernah kasih makan karena melawan perintah ayah dan ibu. Marah. Coba, sini, Hiram sama Dedek lagi, depan kiri, ke depan. Kata marah kita praktekkan langsung. Sini ayo. Ayo, sini. Ini tambah Hiram. Jangan kuat ya, tapi pelan saja tambah. Lalu Hiram tunjukkan muka-muka marah. Ayo, tidak tertawa. Karena tidak usah tertawa. Tidak usah menunjuk, tampak saja. Coba muka marah baru tunjuk kayak gitu. Sudah dia tadi kan ini sudah tambah tuh. Pandangannya dari gigi ke Hiram ke gigi itu ke mana? Tidak usah senyum. Muka marah. Bikin muka marah. Bikin muka marah begitu toh. Bisa dengar tadi tidak? Bikin muka menangis gimana kalau Pak Guru ini ayah tampak Hiram begitu dapat tambah tertawa atau menangis? Tapi caranya tadi menangis. Apa tertawa? Jadi walaupun itu ayah kita pukul karena kita melawan. Mama kita pukul karena kita tidak ikuti perintah ayah dan ibu. Tapi malah kita bisa dibalik marah. Salah kan tidak? Itu karena kita melawan, dipukul, malah kita melawan mama lagi. Waktu kita marah. Sebelum mama dan bapak pukul kita itu tangan langsung lempar begini atau marah dulu? Marah dulu. Muka anda kayak muka munafik. Orang bilang muka munafik itu bikin kayak muka tidak kuat begitu. Sesuatu yang anda salah, dimarah, diam langsung. Baik, ini bisa dengar atau tidak? Cuk. Menangis. Tapi memang lebih cepat menangis, lebih cepat muka muram itu hanya cewek-cewek kan fisiknya lemah. Jadi kalau begitu dimarahin tidak bisa tahan fisiknya, tetap menangis. Tapi cowok-cowok itu dipukul, dimarah tapi masih kepala batu. Akhirnya bapak dan mama marah kita. Orang lain pun tetap marah. Di sekolah dilarang pukul teman, dilarang kasih keluar kata kotor, dilarang lompat naik di meja, di bangku, tapi Anda naik, Anda masuk lewat jendela, tetap Bapak Ibu guru tetap marah. Atau Bapak Ibu guru bilang, yo tidak apa-apa itu siswa baik, tidak apa-apa sudah begitu. Tidak mungkin ya, tetap marah. Terlambat masuk sekolah. Sebenarnya yang 7.30 masuk sudah ada di sekolah, tapi yang 9 masuk, yang 10 masuk, yang 8 masuk, tetap kasih hukum, marah dan kasih hukuman. Yang paling terakhir itu marah, kaget. Itu tadi sudah Pak Guru sudah disampaikan sesuatu yang terjadi tiba-tiba tetap kita dan di sini ada burung kecil satu, bulunya pendek. Terbang juga sayapnya pendek, tapi burung itu ada di situ. Tapi kita tidak tahu. Kita jalan ke kebun, pikul homai, keladi apa, iperai, pikul banyak kok. Kita jalan. Burung itu yang kaget besar. Kakak burung ini saya kaget. Aduh, ternyata sih. Terus kali-kali tiba-tiba naik, dia masuk dalam rumah, kita jadi roda. Kedinginan baru kita panggil begini kasih turun kaki pas air, kaki.
ada mobil motor di sana, tapi kita jalan dengan sepeda pas menuju mobil motor, klakson panjang kita ke malu. Tadi Pak Guru bilang disuruh di depan tetap malu. Kita pergi ke orang punya rumah. Di rumah kita itu biasanya cewek, tapi pergi ke orang punya rumah itu kita malu. Akan juga disuruh makan. Kita sudah kenyang, makan di rumah banyak. Padahal apa? Ini orang punya rumah, jadi kita malu. Kemudian kata umumnya malu itu seperti apa kalau adik-adik tahu? Kalau kita buka baju, baru CD saja, jalan, bisa ke tidak? Pasti malu. Apalagi kasih keluar kata-kata kotor. So, itu kita tetap malu. Tapi pada saat diskusi atau acara umum, kata malunya tidak ada karena ujung-ujungnya saya dapat uang, jadi saya harus pakai petena. Saya harus pakai sani. Jadi dalam cara di sisi itu, pakai petena panjang, masuk arang, semua hias badan baru kita jalan ke karnaval, jalan ke waktu kampanye untuk bupati, untuk DPR, untuk gubernur. Itu kan kadang mama bapak dapat kita perapatan. Adik-adik sendiri biasa pakai kamu. Tuh, ujung-ujungnya itu dapat uang, tapi tiba-tiba disuruh ganti pakaian pakai kan bisa tidak? Pasti Oke, kata malunya seperti itu. Nah, sesuai dengan penjelasan Pak Guru, ada yang sudah puas belum? Oke, puas. Puas berarti nanti Pak Guru kasih kelompok pasti adik-adik bisa isi sesuai dengan ada lembaran pertanyaan di sini. Ini kita perlu isi. Nanti kita buat kelompok dulu baru kita bisa isi. Ayo kita buat kelompok 3. Bikin kelompok 3 dulu. Ambil panggi di belakang. Sini kelompok 1. Sini kelompok 2. Kelompok 3 di belakang. Tapi tulis kelompok 3.
Nah, di sini kelompok dua siapa punya nama di sini? Antomina. Antomina Hilafo. Di sini siapa punya nama tadi? Siapa punya nama? Oke. Kemudian kelompok tiga. Ini kelompok tiga. Nanti yang tulis, Melan yang tulis. Tiga. Oh, berarti. Oke, tiga. Ini juga tuh. Ini tiga. Ini kelompok dua. Bisa bilang. Kemarin tulisnya sudah singkat saja. Oke, sudah. Kelompok dua sudah. Kelompok dua sudah tuliskan belum? Tulis isi dalam soalnya itu dulu. Soal kelompok dua, soal pertama, aku merasa senang ketika aku mendapatkan apa, ketika apa. Terus nomor dua, aku merasa sedih ketika, dan tadi perlu dijelaskan apa yang ada dengan susah ditulis. Nomor tiga, aku merasa takut ketika aku. Kemudian nomor empat, aku merasa kaget ketika di situ ada, di soal itu ada, cuma isi saja. Nomor lima, aku merasa marah ketika, paling terakhir aku merasa menjijik ketika aku apa? Bisa? Dan di sini nanti ketuanya siapa? Tirol. Di sini Melan. Kemudian di sini ketuanya siapa? Vero. Ya. Vero Kosai. Vero Kosai tapi namanya masuk Antomina Kosai Hilafo. Itu jangan merasa ya. Jadi nanti Vero yang baca di depan. Kemudian setelah itu kita cerita nanti pengalaman kita masing-masing. Aku tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian itu kita berangkat ke sini. Tapi waktu itu saya begini karena mama saya dimarah, saya punya pikiran begini, dan dari situ aduh saya merasa macam lain. Pengalaman dari tadi nanti cerita bisa jadi cerita. Kelompok dua. Nanti bilang kalau sudah, bilang sudah ya. Aku merasa senang ketika apa? Bisa. Kemudian nomor dua itu aku merasa sedih ketika apa? Merasa sedih ketika apa? Ketika saya tidak lulus kah? Ketika saya punya orang tua meninggal kah? Ketika saya. Kemudian nomor tiga, aku merasa takut ketika melawan orang tua, atau ketika saya disuruh berdiri di depan untuk dibacakan. Kemudian nomor empat, aku merasa kaget ketika apa? Aku merasa marah ketika, aku merasa jijik ketika. Tadi Pak Guru sudah dijelaskan, cuma merang isi saja.
Bisa mengerti? Bisakah dari sesuai dengan pertanyaan ini, adik-adik kalau mau muncul pertanyaan baru bisa tulis di buku tulis kalian. Lalu bisa tanyakan ke Pak Guru. Lalu nanti ini sebentar juga kita bisa jawab sama-sama. Nanti kita tulis dulu. Jadi pertama itu senang, sedih, kaget, marah. Itu yang 1, 2, 3, 4 ini sedih itu kita punya wajah, kita punya mimik atau kita punya badan sedihnya seperti ini. Ini muka-muka sedih. Kemudian di sini kaget itu kan buka mata terlebat, lalu kita tarik nafas tinggi lepas, itu ada ini wajah ini dia kaget. Kemudian di bawah ini dia marah. Marah itu orangnya sambil tertawa kalau marah kan? Atau tidak? Dia buka mulut lebar-lebar, mata kasih keluar besar, dia punya alis mata di sana bikin garis 2, 3 baru dia marah. Kemudian senang, senang itu orangnya rileks, santai dia senyum tertawa saja. Yes, saya bisa. Kalau marah, bah, saya kasih keluar uang 500.000. Kenapa saya tidak lulus? Kenapa saya tidak dapat? Bakar rumah. Oh, kan kita dibawa-bawakan ujung-ujungnya dibilang bakar rumah, bunuh dia. Padahal kita tidak bisa kontrol diri. Karena saya begini jadi ya saya tidak dapat hasil, saya tidak lulus, saya begini, saya begitu. Oke. Sudah bisa? Baca soalnya kembali kalau bisa dapat bisa. Ini kemarin ikut ujian atau tidak? Saya ikut ujian. Sekarang ulang toh. Bisa. Buang minus dulu atau lap dulu. Jalan tidak? Mana? Jeffrey mana Jeffrey? Kecil jadi bagus tidak ingat. Sudah siap? Kelompok mana sudah selesai? Kelompok 3 sudah. Kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Ini kelompok 2 cuma 2. Ini kita udah lalu kalian bisa satu kertas itu tulis nama-nama kalian. Ayo, tulis nama-nama kalian dulu. Itu tulis nama-nama kalian. Nama-nama tulis nama-nama kelompok. Sesuai kelompok tulis nama-nama. Itu tulis kalian. Sudah, bisa. Nanti ketua yang dibacakan nama saya ini. Oke, tulis nama kelompok. Satu, ini bisa tulis nama kelompok. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis nama-nama kelompok saya. Tulis nama-nama kelompok. Bella sudah tulis, tulis kelas 2, kelas 2 semua. Tinggal tulis nama kelompok saja. Iya. Kelompok, tulis kelompok. Nama langsung. Nama saya tidak usah. Tapi Pilatus, nomor 1 Pilatus, nomor 2 Injil, nomor 3 dia, nomor 4 sekian. Kelompok 2 itu? Nama-nama kelompok 2. Pak Guru sampai di bangku baru duduk sini. Bisa? Tulis nama kalian dulu. Cepat-cepat.
Tulis nama saja. Bisa dengan font juga bisa, tulis nama langsung bisa. Ika kan sudah tahu nama teman-teman nama, atau tulis lagi di biar tulis nama langsung. Jangan tanya nama siapa, nama siapa tidak boleh. Karena kalian sudah tahu nama, terkecuali siswi yang dari tempat jauh atau dari mana begitu boleh. Baru lihat baru tulis nama teman-teman. Tulis nama langsung, singkat-singkat tidak apa-apa, tulis nama langsung. Sudah? Sudah belum? Sudah? Yang sudah siap semua? Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kelompok 3 yang paling jumlahnya banyak, 9. Kelompok 1, 8. Kelompok 3, 7. Lumayan, cukup banyak. Sudah semua kelompok 1 siap? Oke, maju depan. Bawa buku catatan nama-nama sudah bawa, terus yang lembaran soalnya itu harus bawa depan. Semua. Terus nama-namanya itu. Ya, Vero baca nama-nama kami dari kelompok 1, baca nama-nama. Kelompok 1 berapa jumlahnya, berapa orang? 8. Ada nama-nama? Coba bacakan nama-namanya. Ketua kelompok 1 siapa? Vero. Oke, baca nama-nama kelompok dulu. 2. Tiga. Yang lainnya tertawa.
Oke, sudah berapa orang? 8 anak. Oke, siap dibacakan untuk hasil kelompoknya. Dari nomor 1 sampai nomor 7. Hasilnya seperti apa? Silakan dibacakan. Yang kelompok 2 3 dengan suaranya kasih besar. Ayo lanjut, Vero lanjut. Duduk dulu. Sudah? Tenang. Diam-diam. Duduk tenang-tenang. Oke, sudah? Oke, hasilnya kasih ke Pak Guru. Terima kasih untuk kelompok 1, kita tepuk tangan untuk mereka. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke, kelompok 2 maju. Kelompok 2 baca nama-nama kelompok dulu. Kelompok 2. Jumlah keseluruhan kelompok 2 berapa orang anak? 7. Oke, silakan dibacakan nama-nama kelompoknya. 1. Diam. 1. Melani Kesaid. 2. Daniel Kesaid. 3. Ambilu Wenda. 4. Sergo Elopere. 5. Ilimus Ikinia. 6. Yesua Isage. 7. Elis Kesaid. Oke, terima kasih. Itu nama-nama kelompok ya. Silakan bacakan isinya. Yang pertanyaan tadi nomor 1 sampai 7. Aku merasa senang ketika Kasih besar suaranya. aku merasa sedih ketika ayahku meninggal. Aku merasa takut ketika aku melawan orang tua. Aku merasa kaget ketika aku melihat ular. Aku merasa marah ketika
Aku dikagetkan teman. Aku merasa jijik ketika aku mencium bau. Oke. Bau atau tidak suka orang yang selalu ganggu atau itu terus. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 kita. Oke, kelompok 2 kumpul kembali hasilnya, kumpul ke guru. Berikut kelompok 3. Kelompok 4 tidak ada. Oke, ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3, ketua siapa? Iron. Siap bacakan nama-nama kelompok dulu. Nomor 1 Ino Hilapo. Suara besar. Nomor 1 Ino Hilapo. Nomor 2 Iwele Kosai. Nomor 3 Silimo Tinia. Nomor 4 Devi Kosai. Nomor 5 Pilatus Kosai. Nomor 6 Libertus Kosai. Nomor 7 Ibe Hilapo. Nomor 8 Paskalis Kosai. Nomor 9 Hieronymus Ikini. Oke, itu nama-nama kelompok. Sesuai dengan hasil diskusi atau hasil kelompok kalian seperti apa, silakan dibacakan. Aku merasa senang ketika aku puas dan lega. Aku merasa sedih ketika menghadapi sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Aku merasa takut ketika karena telah terjadi musibah. Aku merasa kaget ketika nama saya dipanggil dari perusahaan. Aku merasa marah ketika aku tak terima. Aku merasa jijik ketika aku mencium jijik bau. Aku merasa menjijik ketika aku mencium aroma atau baunya lain. Rasa bau tidak enak. Oke, sudah. Mari catatannya kita tepuk tangan buat kelompok 3. Adik-adik pikir kembali apa yang hari ini kita pelajari, untuk kita semua bisa berpikir kembali dan bisa merenungkan. Oh, berarti saya bisa karena begini. Oh, karena saya dapat marah, saya sedih, saya pukul, saya malu karena ini, karena itu. Bisa adik-adik merenungkan kembali. Kemudian kisah satu-satu anak ceritakan di depan sesuai dengan pengalaman atau perasaan yang tadi adik-adik dapat. Singkatnya saja sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Aku merasa senang ketika apa? Aku merasa sedih ketika apa? Sesuai pengalaman adik-adik. Siapa punya pengalaman sesuai dengan pelajaran kita hari ini? Ada dari kelompok 1? Ada yang tidak? Pernah dipukul dari ayah, dari ibu, atau pernah dikecewakan oleh siapa? Bisa? Pernah jatuh waktu kecil atau apa? Ini bisa? Ada?
kita ini dari kecil sudah punya pengalaman hidup itu ada. Tidak bisa bilang saya ini tidak pernah. Tetap ada hasil kita melawan orang tua, papa, mama, kakak, pernah kita dapat pupuk sampai satu hari itu kita bisa tidak makan karena kita melawan orang tua. Disuruh jaga adik, kita kasihkan lari ke teman, main, akhirnya tidak menepati janji atau kepercayaan orang tuanya. Adik kita jatuh, kenapa kau tidak jaga adik baik? Dikasih hukuman. Hukumannya tidak makan hari ini, tidak makan sampai 3-2 jam. Ada tidak? Ada? Kira ada? Coba terus ceritakan buat kita di depan. Karena pengalaman Vero tidak ada, tapi pelajaran hari ini juga ada. Jadi Vero tidak pernah merasa, oh saya tidak pernah begini muncul. Cerita suaranya besar. Teman-teman ceritakan pengalaman saya. Coba. Guess what? Saya belajar gading selesai. Dipukul sampai menangis. Itu saja, yang lain tidak ada. Oke, kita tepuk tangan. Pengakuan atau pengalaman dia. Ada lagi? Siapa? Kiri? Tidak ada. Melan? Elis? Kelompok 3. Jeffrey? Cilimo? Ibe? Pasti ada Ibe. Ibe kan selalu nakal terus. Coba, ceritakan dulu Ibe. Ini mau ceritakannya tentang apa? Kenapa Anda menceritakan? Karena sesuai dengan pelajaran hari ini sudah kena atau pengalaman IB sudah kena atau tidak? Tahu? Oke, kalau ada ceritakan. Hah? Kenapa ceritanya? Tidak apa-apa. Sambil menangis cerita juga tidak apa-apa. Memang namanya pengalaman hidup. Karena tidak dengar atau tidak ikuti perintah ayah. Itu tetap ujung-ujungnya dapat pukul sampai tidak kasih makan juga bisa. Kita lutur dari rumah sana masuk, papa keluar bersama masuk, kalau mama sendiri kan enak tuh, aman, tidak pukul, tidak marah. Tapi kalau dengan papa itu, aduh bapak jahat. Kadang juga kita bilang bapak ayah jahat, begitu tuh. Oke, terima kasih untuk pengalaman ibu. Tidak ada. Kalau singkat cerita pengalaman pemburu itu, ada. Oh, ide. Oke, ini punya pengalamannya. Silakan cerita. Jangan garuk kepala. Oke, karena tidak masuk sekolah, mama ibu pukul. Tapi sakitnya tidak. Terus dibalik itu marah mama kan tidak? Tidak marah? Menangis kan tidak? Mama marah kita, bapak marah kita karena tidak masuk sekolah. Jangan dibalik itu marah mama lagi. Berarti Anda punya kesalahan, dibalik over lagi ke seorang mama atau seorang ayah. Itu demi untuk kebaikan kita. Demi untuk ke depan harus Anda jadi pintar. Kalau mama bapak tidak marah Anda untuk kenapa tidak sekolah hari ini, belajarnya apa? Mana mama lihat, mana bapak lihat? Jangan malu-malu, harus kasih. Kemudian karena tidak masuk sekolah bapak mama pukul, jangan melawan. Itu masalah, itu Anda sendiri buat masalah. Masalahnya apa? Tidak masuk sekolah. Mama tidak suka tinggal di rumah, harus mama mau ke sekolah. Supaya itu mengingat untuk ke depan Anda jadi pintar. Bagaimana ini punya teman-teman, punya mobil, punya motor, punya uang banyak. Tidak kita hanya bilang sekop kerja terus. Bilang sekop kerja panas, kamu dorong ke jalan.
Lihat begini, si Jeffrey itu dia punya mobil kaca kelap jalan tuh. Jeffrey ini kancing orangnya itu. Kalau bupati datang. Lihat begini. Dan Yesus bupati itu saya punya teman SD dulu. Jangan sampai topi kepala itu yang sebelumnya bapak mama kasihnya harus diperintahkan sekor. Jadi bagus untuk dilirik punya mama pukul dilirik jangan marah. Tuh. Oke. Terima kasih untuk pengalaman sudah diceritakan di depan buat Pak Guru. Pak Guru juga punya pengalaman cerita. Pak Guru punya cerita ini. Pak Guru ada di sini tahun 2019. Tahu-tahu Pak Guru dengar begitu Pak Guru punya kakak laki-laki yang mama meninggal. Pak Guru punya mama meninggal sudah dengar tapi pura-pura kayak tidak dengar. Lalu di rumah itu Pak Guru hanya tidur baru lagu menyanyi putar lagu salah satu lagu. Nama sahabat baik kiri itu. Anu